Baik, perkenalkan nama saya Alfandi Ngede. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai yang pertama itu siklus reproduksi dari Colestrata. Yang kedua yaitu siklus hidup dari Obelia. Dan yang ketiga yaitu siklus hidup dari Aurelia. Jadi yang pertama itu dapat kita lihat bahwa saya akan membahas mengenai siklus reproduksi dari Coelenterata. Jadi teman-teman, Coelenterata itu dia berreproduksi dengan dua cara, yaitu cara yang pertama secara seksual dan cara yang kedua yaitu dia akan berreproduksi secara aseksual. Dimana kalau reproduksi seksual yaitu terjadi peleburan antara sel jantan dan sel betina, antara sel sperma dan sel telur. Dan kalau reproduksi secara aseksual di mana akan Coelenterata tersebut akan membentuk tunas dan akan berkembang biak. Dan Coelenterata juga dia akan berkembang sebagai hemaprodit di mana sel sperma dan sel telur akan berada pada satu individu yang sama. Jadi dapat kita lihat bahwa siklus reproduksi dari Coelenterata pada reproduksi seksual yaitu di mana pada medusa yaitu dia sel sperma dia akan membuahi sel telur. Ya, di mana proses fertilisasi tersebut dia akan membentuk yang namanya zigot. Ya, setelah membentuk zigot, maka zigot tersebut akan menjadi blastula. Ya, setelah menjadi blastula tersebut dia akan diperpanjang untuk menjadi yang namanya larva atau planula. Jadi planula ini dia juga akan setelah menjadi planula dia akan melekat di dasar air atau melekat pada substratnya. Ya, setelah dia berada pada substratnya itu, maka dia akan tumbuh menjadi polip dewasa. Mungkin itu siklus reproduksi seksual pada Coelenterata. Sedangkan reproduksi aseksualnya itu, maka dia akan membentuk tunas, di mana proses terbentuknya tunas itu terjadi di bawah kaki dari polip tersebut, di mana polip tersebut itu dia akan setelah terbentuknya tunas, maka dia akan hidup berkoloni untuk terbentuknya individu-individu baru pada Coelenterata. Yang berikut yaitu saya akan membahas mengenai siklus hidup dari Obelia. Jadi siklus hidup dari Obelia itu dapat kita lihat bahwa di mana akan terjadi peleburan sel sperma terhadap sel telur dan akan terjadi yang namanya proses fertilisasi. Jadi proses fertilisasi tersebut biasanya terjadi secara eksternal atau di luar dari tubuh Obelia tersebut, dan dimana setelah terjadinya fertilisasi maka akan membentuk yang namanya zigot. Ya, dimana setelah terbentuknya zigot, maka zigot tersebut dia akan menjadi yang namanya larva bersilia yang padat atau disebut juga sebagai planula, dimana pada tahap planula ini dia akan bergerak bebas, dan setelah menjadi planula tersebut dia akan setelah bergerak bebas dia akan melekat pada substratnya dan akan menjadi polip. Ya, setelah menjadi polip tersebut dia akan berkembang lagi menjadi polip dewasa. Di sini adalah tahap akhir dari siklus hidup dari Obelia tersebut. Sedangkan pada Obelia yang bereproduksi secara aseksual, dia akan membentuk yang namanya tunas, sama seperti Coelenterata. Jadi dia akan membentuk tunas dan akan membuat individu baru pada Obelia tersebut. Yang berikut yaitu saya akan membahas mengenai
membahas mengenai Aurelia. Jadi siklus hidup dari Aurelia ini dimana dapat kita ketahui bahwa Medusa dia lebih dominan dibandingkan dengan polip. Jadi polip itu kita hanya bisa lihat pada tahap larva saja. Dan pada Aurelia ini dia memiliki alat kelamin yang terpisah, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Jadi dapat kita lihat bahwa siklus hidup dari Aurelia ini yaitu ovum akan dibuahi oleh sel sperma dan akan terjadi yang namanya proses fertilisasi secara eksternal di dalam air dan akan membentuk yang namanya zigot. Ya, setelah terbentuk yang namanya zigot tersebut dia akan melakukan pembelahan secara mitosis. Ya, pada pembelahan tersebut yang akan terjadinya membentuk yang namanya planula atau larva. Ya, pada tahap planula itu juga dapat kita ketahui bahwa dia akan berenang bebas. Setelah dia berenang bebas, maka dia akan melekat pada substratnya. Ya, jadi setelah dia melekat pada substratnya itu, maka dia akan menjadi yang namanya skifistoma. Ya, jadi pada skifistoma itu dia akan melakukan yang namanya strobila, di mana yaitu skifistoma akan melakukan pembelahan secara melintang yang akan menjadi yang namanya evira. Jadi setelah skifistoma melakukan pembelahan secara melintang, dia akan menjadi evira. Ya, setelah menjadi evira, maka evira tersebut dia juga akan setelah menjadi gerombolan evira, maka dia akan terlepas satu persatu. Dan setelah evira tersebut terlepas, maka skifistoma ini dia akan hidup kembali sebagai polip. Dan evira ini dia akan melepaskan dirinya satu persatu dan akan tumbuh menjadi medusa dewasa, di mana medusa dewasa itu akan hidup sebagai ubur-ubur yang sudah dewasa. Jadi mungkin itu pembahasan saya mengenai siklus reproduksi dari Colelenterata, siklus hidup dari Obelia, dan siklus hidup dari Aurelia.